Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita lanjuti pelajaran kita, alangkah baiknya kita akan membaca basmalah yang diwakilkan oleh Ardi Ketua. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, berdoa sebelum saya semuanya. Doa mulai. Selesai. Ibu akan mengambil absen. Vera Verina, Muhammad Ardi. Ada, Bu. Baiklah, semuanya pada hari ini kan? Iya, Bu. Ibu langsung saja memasuki pelajaran yang tentang PL Plan. Apakah Anda yang tahu tentang pelajaran Plan? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang Plan hari ini. Plan merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengibatkan suatu network dapat konfigurasi secara virtual tanpa menuruti lokasi fisik peralatan. Dan apakah Anda tahu tentang penggunaan LAN? Tidak tahu. Oke, penggunaan LAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi for station seperti pada gambar di bawah ini. Baiklah, Ibu akan menunjukkan gambarnya. Dalam gambar layar apakah Anda tahu bagaimana cara bekerjanya tentang plan? Plan diklarifikasi berdasarkan metode tipe yang digunakan untuk mengklarifikasikannya, baik menggunakan port, match, address, dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan pengelamatan suatu plan disimpan dalam suatu database atau tabel. Jika penandanya berdasarkan port yang digunakan, maka database itu harus menginisiasikan port-port yang digunakan oleh plan. Untuk selanjutnya, untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch atau bridge yang bisa diatur. Switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi di konfigurasi suatu plan dan dipastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan suatu software pengalaman yang berfungsi mencatat atau menandai suatu plan beserta workstation yang di dalamnya. Untuk menghubungkan antara plan dibutuhkan router. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang tipe plan. Tipe plan yang pertama adalah keanggotaan dalam suatu plan dapat diklarifikasikan berdasarkan port yang digunakan match, address, tipe protokol. Yang pertama berdasarkan port. Keanggotaan pada suatu plan dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh plan tersebut. Sebagai contoh, yang pertama pada switch dengan 4 port 1, 2, dan 4 merupakan plan
1 sedangkan port 3 dimiliki oleh plan 2. Kelemahannya adalah user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Apabila harus berpindah maka network administrator. Kelemahannya adalah user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Apabila harus berpindah maka network administrator harus mengkonfigurasikan ulang. Berdasarkan MAC address, keanggotaan suatu LAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Yang ketiga, berdasarkan tipe protokol. Berdasarkan tipe protokol yang digunakan keanggotaan LAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Yang keempat, berdasarkan alamat subnet IP. Konfigurasi ini tidak berhubungan dengan routing pada jaringan dan juga tidak mempermasalahkan fungsi router. IP address digunakan untuk memetakan keanggotaan LAN. Keuntungan seorang user tidak perlu mengkonfigurasikan ulang alamatnya di jaringan apabila berpindah tempat. Ya, hanya saja bekerja di layar yang lebih hanya karena bekerja di layar yang lebih tinggi maka akan sedikit lebih lambat dan meneruskan paket dibanding menggunakan MAC address. Yang kelima, berdasarkan aplikasi atau komunikasi lain sangat dimungkinkan untuk menentukan suatu plan berdasarkan aplikasi yang dijalankan atau komunikasi dari suatu tipe yang di atas untuk menerapkan pada suatu jaringan. Misalkan aplikasi hanya bisa digunakan oleh plan 1 dan telnet hanya bisa digunakan pada plan kedua. Sampai di sini apakah ada anda yang ingin bertanya? Ya, Verina silakan. Dan menyangkut pautkan dengan LAN. Nah, yang mau saya tanyakan dari VLAN dan LAN itu perbedaan dasarnya apa ya, Bu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan mendasar antara LAN dan PAN. Perbedaan yang sangat jelas dari model jaringan lokal area network dengan virtual local area network adalah bahwa bentuk jaringan dengan model local area network sangat bergantung pada letak atau fisik dari workstation serta penggunaan hubungan yang repliator sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Sedangkan yang menjadi salah satu kelebihan dari jaringan LAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang tergabung dalam satu LAN bagian organisasi kelompok tersebut dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Atau lebih jelas lagi akan dapat kita lihat perbedaan LAN dan PLAN. Apakah ada anda yang ingin bertanya lagi? Atau Feren sudah tutup perasaan puas atau gimana? Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bu, Ya, kepada Hadi, silakan. apa perbandingan LAN dan LAN tingkat keamanannya? Baik, terima kasih Hadi. Sebelumnya tadi Ibu sudah memperjelaskan tentang perbedaannya LAN dan LAN. Perbandingan LAN dan LAN, perbandingan tingkat keamanannya menggunakan LAN telah memungkinkan sebuah komputer yang telah terhubung dari jaringan dapat bertukar data atau dengan kata lain berhubungan. Kerjasama ini semakin berkembang dari hanya pertukaran dari
data hingga penggunaan peralatan secara bersamaan. LAN memungkinkan data tersebar secara broadcast seluruh jaringan. Hal ini akan menyebabkan mudahnya pengguna yang tidak dikenal untuk dapat mengakses semua bagian dari broadcast. Semakin besar broadcast, maka semakin besar mengakses yang didapat, kecuali hubungan yang dipakai diberi fungsi kontrol keamanan. LAN yang merupakan hasil konfigurasi switch menyebabkan setiap port switch diterapkan menjadi milik suatu LAN. Oleh karena berada dalam suatu segmen, port-port yang bernaung di bawah suatu LAN dapat saling berkomunikasi langsung. Sedangkan port-port yang di luar LAN tersebut atau berada dalam naungan LAN lain tidak dapat saling berkomunikasi langsung karena LAN tidak meneruskan broadcast-nya. LAN yang memiliki kemampuan untuk memberikan keuntungan tambahan dalam hal keamanan, jaringan tidak menyediakan pembagian atau penggunaan media atau data dalam suatu jaringan secara keseluruhan. Switch pada jaringan menciptakan batas-batas yang hanya dapat digunakan oleh komputer yang termasuk dalam LAN tersebut. Sampai di sini, apakah yang ada yang ingin bertanya? Ya, Dok. Baiklah, Ananda. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang perbandingan LAN dan LAN. Sekarang apakah ada hal lagi yang ingin dipertanyakan? Bu, ya, Verena. Yang Ibu jelaskan tadi kan perbandingan dari LAN dan VLAN Ya. dari tingkat keamanan. Nah, kalau perbandingannya dari tingkat efisiensinya gimana, Pak? Baiklah, tentang perbandingan tingkat efisiensinya, untuk dapat mengetahui perbandingan tingkat efisiensinya itu, maka perlu diketahui kelebihan yang diberikan oleh LAN itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan performa jaringan LAN menggunakan hubungan dan repeater untuk menghubungkan peralatan komputer dengan lain yang bekerja di lapisan fisikal memiliki kelemahan. Peralatan ini hanya meneruskan sinyal tanpa memiliki pengetahuan mengenai alamat-alamat yang dituju. Yang kedua, terlepas dari topologi secara fisik, jika jumlah service yang workstation berjumlah banyak dan berada di lantai dan gedung berlainan, serta dengan para personal yang juga tersebar di berbagai tempat, maka akan lebih sulit bagi administrator jaringan yang menggunakan sistem LAN untuk mengaturnya. Dikarenakan akan banyak sekali diperlukan peralatan untuk menghubungkannya. Belum lagi apabila terjadi perubahan struktur organisasi yang artinya akan terjadi banyak perubahan letak personil akibat hal tersebut. Tetapi permasalahannya juga timbul dengan jaringan penggunaan tersebar di berbagai tempat. Ya, artinya tidak terletak dalam satu lokasi tertentu secara fisik. Yang ketiga, mengembangkan manajemen jaringan. LAN juga memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk membangunnya. LAN membuat jaringan yang besar lebih mudah untuk diatur manajemennya, karena LAN mampu untuk melakukan konfigurasi secara terpusat terhadap peralatan yang ada pada lokasi yang terpisah. Dengan ini, kemampuan LAN untuk melakukan komunikasi secara terpusat maka sangat menguntungkan bagi pengembangnya manajemen jaringan. Dengan keunggulan yang diberikan oleh LAN,
maka ada baiknya bagi setiap pengguna untuk mulai beralih ke FLAN. FLAN yang merupakan pengembangan dari teknologi LAN ini tidak terlalu banyak melakukan perubahan, tetapi telah dapat memberikan berbagai tambahan pelayanan pada teknologi jaringan. Sampai di sini adakah yang mengerti? Ngerti Bu. Baiklah, kalau sudah anak-anak sudah mengerti, Ibu akan membagikan latihan soal. Baiklah anak-anak, Ibu sudah membagikan soal latihan jawaban di buku itu. Ibu di sini tuh latihannya ada 5 soal. Ibu akan mengasih waktu 30 menit. Siap tidak siap harus dikumpulkan. Karena waktunya sudah habis. Ya, Baiklah, dari kedua ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Ibu. ada Bu. Baiklah, Ardi, apa kesimpulan tentang FLAN? Baik, di sini saya akan mencoba menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. FLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Secara virtual yang harus meliputi lokasi fisik peralatan. Penggunaan LAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dibuat oleh segmen tergantung pada organisasi atau departemen. Baiklah, Ardi, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Ya, baik. Dari pelajaran hari ini, minggu besok kita akan praktek tentang FLAN. Tugas atau latihannya sudah Ibu kirimkan lewat forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.